Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, siswa-siswi SMP Negeri 3 Gunung Putri. Apa kabar kalian? Ya, tentu kalian, ibu berharap kalian dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Hari ini kembali lagi dengan ibu pertemuan kelima PJJ Pendidikan Kewarganegaraan oleh ibu sendiri, Ibu Tanti Yusra. Nah, sebelum kita memasuki materi kita yang pada pertemuan kelima ini, seperti biasa, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak ibu semua, pada pertemuan kelima ini kita masih membahas bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan ini adalah pertemuan terakhir di bab 1. Minggu depan kita akan masuk pada bab kedua. Nah, di bab 1 pada pertemuan kelima ini, pokok bahasan kita adalah komitmen dan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian bagaimana kita menerapkan Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana juga penetapannya ya Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, sekarang kita masuk pada komitmen dan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak ibu, ya, komitmen ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, komitmen itu adalah suatu janji pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain, ya. Yang merupakan cerminan dari tanggung jawab dari tindakan yang kita lakukan, menjalankan dan mengerjakan sesuatu kegiatan. Komitmen dalam kehidupan sehari-hari diungkapkan dalam perkataan yang menyatakan sebuah kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi, komitmen itu adalah suatu janji yang kita sampaikan baik pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Tentang apa? Tentang kesanggupan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, komitmen juga merupakan sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita. Jadi, komitmen ini lahir itu karena rasa kita memiliki, rasa ada perhatian kita, ya. Jadi kita berkomitmen gitu untuk melakukan, ya. Memang komitmen ini boleh dikatakan adalah tekad kita, perilaku kita, ya, dalam kesiapan kita untuk melakukan sesuatu. Oke. Anak-anak ibu, nah, komitmen para pendiri bangsa yang diterapkan oleh tokoh-tokoh kita pada waktu itu, yang pertama yaitu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan rasa nasionalisme. Ya, pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi dalam perwujudan cinta terhadap tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan
golongan. Nah, inilah semangat yang dikorbankan oleh para pendiri bangsa kita dalam mewujudkan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen yang kedua yaitu adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Nah, pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Komitmen para pendiri bangsa yang ketiga yaitu selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan para pendiri bangsa ini mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang sangat luar biasa. Mereka dari para pejuang itu ada yang dipenjara berkali-kali, kemudian juga yang mengorbankan nyawanya berapa banyak, mengorbankan hartanya juga berapa banyak. Itu bisa kita lihat karena semangat yang dikorbankan oleh para pejuang kita untuk merebut kemerdekaan dan untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk sebagai landasan kita menjadi suatu negara yang merdeka atau negara yang berdaulat. Komitmen yang keempat yaitu mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa. Nah, mendukung dan berupaya aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu apa cita-cita bangsa kita? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi berupaya untuk merdeka, berupaya untuk bersatu, berupaya untuk berdaulat, dan berupaya untuk menegakkan adil, dan berupaya juga untuk mencapai kemakmuran. Nah, inilah komitmen yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa kita. Yang kelima, komitmen para pendiri bangsa yaitu melakukan pengorbanan pribadi. Dengan cara apa? Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, mengorbankan dalam hal pilihan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak diinginkan atau disenangi oleh pendiri bangsa atau oleh pribadi tersebut. Nah, inilah yang menjadi komitmen para pendiri bangsa kita dalam mewujudkan, merumuskan dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lanjut. Nah, selain komitmen, ya ada semangat para pendiri bangsa kita dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak ibu tahu apa itu semangat? Ya, semangat itu mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan. Ya, jadi semangat itu adalah tekad kita, ya, dorongan dari hati kita untuk menggapai suatu keinginan. Nah, ini harus ditanamkan juga dalam diri anak-anak ibu untuk tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi kita sekarang ini, ya. Semangat itu harus tetap dikobarkan, tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan. Nah, para pendiri bangsa memiliki semangat dalam berjuang karena memiliki kecintaan terhadap tanah air yang merupakan wujud dari sifat dan jiwa juang. Nah, semangat kebangsaan yang dimiliki oleh para pahlawan kita disebut dengan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah merupakan paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi rasa nasionalisme itu adalah rasa
mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada kecintaan terhadap bangsa dan negara sendiri. Anak-anak ibu, nasionalisme ini sifatnya ada dua, ya, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nah, nasionalisme dalam arti sempit, nah ini bersifat negatif karena memandang bangsa sendiri lebih unggul dari bangsa lain sehingga merendahkan bangsa-bangsa lainnya. Nasionalisme dalam arti sempit disebut dengan Chauvinisme, yaitu Chauvinisme. Nah, Chauvinisme ini adalah cara pandang bahwa hanya bangsanya sendiri yang lebih hebat, lebih unggul daripada bangsa lain. Nah, itu termasuk dalam nasionalisme dalam arti sempit. Nah, nasionalisme dalam arti luas yaitu memuliakan dan memajukan bangsa sendiri namun tetap menghormati bangsa lain. Nah, nasionalisme inilah yang dibina oleh bangsa Indonesia karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air tapi tidak memandang rendah bangsa lain dan tetap menghormati bangsa lain. Semangat para pendiri bangsa yang kedua yaitu patriotisme, yaitu merupakan sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Jadi rasa patriotisme ini mungkin dalam kehidupan kita secara sederhana kita mau membantu tetangga di lingkungan kita, ya kalau anak-anak ibu membantu teman-temannya dalam segala hal, ya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan atau juga meningkatkan kemampuan kalian dalam belajar. Nah, itu juga termasuk salah satu sikap patriotisme. Oke, anak-anak ibu, poin yang berikutnya ya atau subpokok bahasan yang berikutnya di bab 1 ini, bagaimana kita menerapkan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, kita dalam menunjukkan komitmen dan semangat kebangsaan yang tinggi. Nah, di sini dengan cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu adalah merupakan penerapan semangat dan komitmen kebangsaan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak ibu tahu bagaimana contoh mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, gampang ya anak-anak ibu ya. Contoh mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita mulai dari sila pertama Pancasila. Nah, berdasarkan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di sini penerapan semangat dan komitmen kebangsaannya yaitu kita wajib percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila di sila pertama Pancasila ini ya kita wajib percaya terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini disebut juga dengan keyakinan atau iman. Nah, iman percaya itu adalah iman atau keyakinan. Jadi kita percaya bahwa ada Tuhan, bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pengertian takwa di sini anak-anak ibu tahu kan? Ya, takwa itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita wajib mempercayai ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, sebagai wujud pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kenapa kita harus percaya dan takwa? Nah, di sini didasarkan bahwa
dengan adanya sila pertama ini, sila ketuhanan yang Maha Esa ini menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang beragama, ya, negara yang memiliki keyakinan, kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Nah, jadi di sini anak-anak ibu penerapan semangat dan komitmen kebangsaan di dalam perumusan dan penetapan Pancasila itu tidak jauh adalah kita mengamalkan sila-sila Pancasila. Nah, mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kita lihat dalam pergaulan kita sehari-hari. Dalam pergaulan kita sehari-hari itu kita tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau warna kulit, berdasarkan suku bangsanya, golongannya, pangkatnya, kedudukan dan hal-hal lainnya. Yang intinya di sini kita merendahkan harkat dan martabat orang lain. Nah, itu tidak boleh anak-anak ibu. Nah, jadi kita di dalam pergaulan itu tidak memandang ya, oh ini manusia, oh ini manusianya berasal dari ras apa nih. Nah, tidak, semuanya sama ya. Nah, di sini kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Kita harus bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Nah, bangga kita itu dengan cara apa? Menggunakan produk dalam negeri, ya, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan yang lainnya. Kemudian tidak membeda-bedakan ras, suku dan golongan tadi ya. Kita tidak menyebutkan oh kamu berasal dari daerah mana, oh kamu bentuk kulitnya seperti apa, bukan seperti itu, tapi tetap menjaga ya, tetap bangga bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang beraneka ragam dalam segala hal. Nah, itu kita rasa bangga kita itu, rasa kita memiliki terhadap seluruh kekayaan yang ada di Indonesia inilah yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Penerapan mengamalkan sila-sila Pancasila ya, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini karena ada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini juga bisa anak-anak ibu terapkan di rumah. Ya, di dalam lingkungan keluarga, kita juga harus menghargai pendapat orang tua, menghargai pendapat adik-adik ya, menghargai pendapat orang-orang yang ada di lingkungan kita atau di keluarga kita. Nah, itu juga sudah merupakan wujud dari penerapan sila-sila Pancasila. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya adalah kita wajib menghargai hasil karya orang lain maupun melaksanakan gotong royong dan kegiatan kerja bakti. Nah, di sini tujuannya apa, anak-anak ibu? Ya, agar keadilan sosial itu bisa diterapkan. Kita hargai hasil karya orang lain. Kalaupun suatu hasil karya itu menurut kita tidak memiliki nilai lebih, tapi kita tidak berupaya untuk menjatuhkannya. Ya, tetap kita hargai. Kemudian melaksanakan gotong royong. Nah, suatu pekerjaan ya kita lakukan atau suatu kegiatan kita lakukan dengan cara gotong royong itu akan memudahkan atau mempercepat pencapaian tujuan dari kegiatan tersebut. Jadi kita harus bekerja sama. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri, tetap membutuhkan orang lain dan tetap harus melaksanakan kegiatan bekerja sama atau gotong royong. Nah, ini pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu penerapan semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, anak-anak ibu bisa menerapkan
pengamalan sila-sila ini dalam kehidupan kita, ya, sebagai wujud kita bangga terhadap bangsa Indonesia. Oke, selesai anak-anak ibu pokok bahasan bab 1 kita. Nah, kita hari ini adalah pertemuan terakhir di bab 1. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya, tetap semangat dalam belajar, ya. Usahakan untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, minggu depan kita masuk pada bab kedua. Oke, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.